السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحاتنا عافياتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم بجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المليبري نفع الله به وبعلومه آمين قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita di kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad di bab iman. Kemarin diawali dengan satu ayat yang menunjukkan bahwa tujuan manusia adalah menyembah kepada Tuhan yang menciptakan alam ini dan menciptakan langit beserta isinya, menciptakan bumi beserta komposisinya, dan Allah wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit ma'an, yaitu air, seekocak air hujan. Sekarang ini satu bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Siapa yang bisa menurunkan hujan? Tidak ada yang bisa kecuali Allah. Wa anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan dari langit ma'an, yaitu air. Wa akhraja bihi, dan dari bumi Allah mengeluarkan dari bumi yang disirami air hujan itu minats tsamarat, yaitu dari buah-buahan. Sebiasanya tak tombu capok oceng tombu. Sebiasanya tak berbuah, hujan datang berbuah. Lah, inilah kebesaran Allah. Rizqan lakum, itulah rezeki bagi kalian semua. Lah, lekenika. Tujuan manusia itu adalah menyembah kepada Allah. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa harus yakin ca'aba nikah tujuannya adalah menyembah dan menyembah Allah yang menciptakan semuanya, termasuk hujan yang saat ini turun, yaitu Allah yang menciptakan semuanya. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Wa akhraja, ada satu hadis yang dikeluarkan dari Imam Muslim an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang manusia yang berjubah putih, ya, berseri wajahnya, yaitu malaikat. Nah, kemudian dia duduk, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Nabi Muhammad, waqala, dan berkata siapa malaikat tadi, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya, akhbarani anil Islam. Akhbarani, aku membawa berita, aku membawa informasi, aku membawa kabar, informasi, aku membawa informasi tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata Rasulullah ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbarani, informasikan, beritakan, sampaikan kepadaku, kasih tahu aku. Nah, maksudnya ini kan,
Nika malaikat berkata kepada Nabi, Nabi disuruh menceritakan, Muhammad, kabala kasengkau, beritahu aku, beritahu aku anil Islam, tentang Islam. Bukan malaikat yang membawa berita, tetapi malaikat minta informasi dari Rasulullah. Wahai Muhammad, katakan, berikan kepadaku informasi tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Al-Islamu, adapun Islam itu yang pertama, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu yang pertama antashhada, yaitu bersaksi, menyaksikan, menyaksikan dengan setulus hati dan keyakinan, alla ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu Islam, kata Nabi. Ketika orang jubah putih, si berwajah berseri, tanya ke Kanjeng Nabi, karena ini kata wujud malaikat, tapi berwujud manusia. Tanya Kanjeng Nabi, akhbaroni, beritahu aku tentang Islam. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, Islam itu antashhada an la ilaha illallah, itu bersaksi, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammadan, Nabi Muhammad Rasulullah, yaitu utusan Allah. Itu yang pertama, kata Nabi. Nah, akan diurai dengan maknanya. Nah, jadi yang pertama, Islam itu antashhada. Napa sebut antashhada? Menyaksikan. Menyaksikan itu adalah mengakui. Mengakui itu adalah melihat. Melihat itu berarti apa? Memperhatikan. Memperhatikan berarti apa? Memperhatikan itu melaksanakan. Nah, orang tak kira memperhatikan karena tidak melaksanakan. Nah, ini kan sekocak orang memperhatikan berarti melaksanakan. Itu antashhada, persaksian. Nah, persaksian di sini bukan persaksian zahir, bukan. Bukan persaksian mata telanjang, bukan. Tapi persaksian akal dan hati. Inilah yang dinamakan keimanan. Kenapa? Kita bersaksi menyembah kepada Tuhan yang tidak kita lihat. Kalau bukan panjenengan tak molati ka Gusti Allah. Allah kan gaib. Allah tidak bisa terlihat oleh manusia dan oleh makhluknya. Tak bisa. Tapi kenapa kita yakin, percaya, menyembah kepada Allah? Itulah kekuatan iman. Maka antashhada melalui pengakuan akal dan hati. Ini kan saya ucap keimanan. Nah. Kemudian wa nuqimas salata. Islam yang kedua itu wa nuqimas salata, yaitu mengerjakan salat. Itu Islam yang kedua. Setelah yakin akan kebesaran Allah, akan keberadaan Allah, akan perintah Allah, akan kekuatan Allah, akan tujuan makhluk bahwa manusia dicipta untuk beribadah, setelah yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang pantas disembah, maka wa nuqimas shalah, wujudkan keyakinan itu berbentuk gerakan. Jadi saya kocak iman. Mun kala antashhada iqrar merah iqrarul bil lisan wa tasdiq bil qalbi, yaitu dimantapkan di dalam hati. Tapi saat ini tunjukkan iman bukan ada perak budaya. Iman bukan hanya perak budaya elesan. Wa nuqimas shalah, kerjakan salat. Nah, ini lagi kerjakan salat. Kemudian setelah mengerjakan salat tidak cukup. Islam itu kata Nabi Muhammad wa tu'tiyaz zakah, yaitu bayarlah zakat, tunaikan zakat.
Zakat ini kenapa? Zakat ini bukan persoalan pribadi, tapi persoalan umat, kemaslahatan umat. Karena harus harta yang dimiliki oleh seseorang dikeluarkan, disampaikan untuk kesejahteraan sosial. Ini kan. Artinya mulai dari yang pertama syahadat, pengakuan kepribadian, salat, hubungan kepribadian manusia dengan Allah. Tidak cukup hablum minallah, ditambah hablum minannas, zakat dikeluarkan. Makanya kalau umat Islam sadar orang sesoki kekapi yang hartanya masuk satu nisab ngeluarkan zakat, orang Islam tidak perlu cari bantuan. Kalau mampu dikelola zakat khususnya di Indonesia, maka mudah untuk pendidikan dan kegiatan-kegiatan agama. Coba berapa orang kaya yang hartanya cukup untuk zakat harta, tapi tak mau keluar zakat. Mau dikelola kegiatan keagamaan, tak usah minta proposal, tak usah. Kenapa? Karena mampu untuk memberikan pelayanan terhadap keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan, kalau zakat dikelola. Nah, jadi ini yang ketiga. Keempat, watasuma ramadhana. Tidak cukup hanya zakat, watasuma ramadhana, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, inilah sudah perpaduan. Puasa itu keyakinan, yang tahu hanyalah dirinya dengan Allah. Tetapi ketika kita saat itu berpuasa, ada nilai pengakuan sosial. Kenapa? Bahwa kita lapar pada saat berpuasa. Nah, pada saat kita semua lapar, di situ ada pengakuan bahwa orang lain juga merasakan lapar. Artinya ketika kita merasakan bahwa lapar yang kita derita, orang lain merasakan lapar, maka tatkala kita melihat orang lain yang kelaparan, maka tersentuh hatinya untuk membantu. Ini makna perpaduan sinergisitas antara prinsip kepribadian dengan prinsip sosial. Beda dengan puasa. Nah, di puasa ini kan luar biasa. Ini maknanya. Kemudian yang kelima adalah watahijjal baita in istata'ta ilaihi sabila, yaitu naik haji, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, dengan catatan mampu awal dan akhir, atau pergi, berangkat dan pulangnya mampu. Artinya tidak kekurangan, tidak terpaksa. Namanya mampu, kuat biayanya, kemudian fisiknya, nah zahirnya, batinnya, itu semuanya mampu, ya, pergi, berangkat dan pulangnya. Nah, itulah Islam. Nah, kemudian qala, laki-laki tadi yang berbaju sodakta, aku yakin itu benar. Aku yakin itu benar. Sodakta, benar, katanya si laki-laki kan. Benar, engkau yakin, engkau mengakui kebenaran itu. Benar, sodakta, benar, ya, benar, benar, sodakta, ya betul Muhammad. Kira-kira kalau bahasa komunikasinya begitu, sodakta, benar Muhammad. Lah, itulah tentang Islam. Nah, dawuh ini sinergi dengan firman Allah. Napa dawuhna Gusti Allah? Tanda-tanda orang yang takwa itu ada 3. Nah, ini kah? Kaitan antara iman dan takwa. Alladzina di surah Al-Baqarah awal, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yang dimaksud antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah,
menyaksikan bahwa Allah tidak bisa kita lihat, tetapi ada. Kenika yu'minuna bil ghaib, iman kepada sesuatu yang gaib. Jadi gaib bani pera Allah. Siapa yang gaib tadi? Malaikat. Iman kepada malaikat. Apa lagi? Pahala. Apa lagi? Dosa. Apa lagi? Siksa. Siksa neraka, siksa kubur. Siapa yang tahu siksa neraka? Siapa yang tahu siksa kubur? Tapi kita wajib meyakini bahwa ada neraka. Surga ada. Saya rasa tahu. Yang tadi orang yang tepat ke surga. Di Al-Quran, ya kan di Al-Quran cerita. Kenapa? Kok yakin? Nah, kita wajib meyakini sesuatu yang gaib. Gaib kan? Namanya gaib itu tidak bisa diindra dengan mata, panca indera kita. Tak bisa. Namanya gaib. Nah, ini kan. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Ini ke ayatnya, ke hadisnya. Setelah sudah yakin ke gaib, setelah yang gaib, yuqimunas shalah. As-shalah. Tegakkan salat. Setelah itu, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini kata salah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kenapa? Zakat. Nah, itu dasar. Orang zakat, tasarrufkan, tularkan, berikan sebagian rezeki yang engkau miliki. Ini kan wa mimma razaqnahum yunfikun. Nafkahkan rezekimu untuk kepentingan kemaslahatan umat. Itu dasarnya. Nah, berarti inilah yang dinamakan dasar kekuatan iman. Nah, jadi iman nikah terangkum dalam apa? Dalam Islam. Karena tak bisa dipisahkan iman Islam, iman. Jadi orang yang Islam itu 5 hal tadi. Nikah seekor arkanul Islami khamsatun. Jadi rukunnya Islam itu ada 5. Benikun perak yafal. Wah, kenika kula TK pun oning tak. Nah, ia tahu. Tapi kenapa tidak dikerjakan? Nah, berarti belum antashhada an la ilaha illallah. Nah, ini yang berat. Nah, jadi kelima-limanya harus kita terjemahkan, warnai dalam kehidupan kita. Maka bersyahadat bukan satu kali. Nah, ingat, polana rukun Islam yang pertama, ulun mare syahadat lamba. Bila waktu akabin. Nah, mereka akabin tak syahadat boleh. Syahadat itu setiap detik harus ada. Orang tak kira salat pun tak ada syahadat. Orang tak kira taklim, majlis taklim kalau tidak syahadat. Syahadat itu harus kokoh di dalam kepribadiannya. Orang ketika bermaksiat yakin pasti syahadatnya tak berfungsi. Tak berfungsi. Berarti tak ngaku ya Allah melihat. Allah ada. Misalnya maksiat, ngicok, korupsi. Pada saat dia korupsi syahadatnya hilang. Hilang. Kenapa? Mun syahadatnya tidak hilang tak kira korupsi, takok ke Gusti. Jangan antashhada. Menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah maha melihat. Allah menyaksikan. Mak ngicok. Berarti syahadatnya hilang pada saat bermaksiat. Nah, ini kan penting. Makna syahadat ini kan tumbuh di setiap kegiatan kita. Harus ada. Berarti pun kuna panjenengan maksiat tak apa jam syahadat tak tompon elang. Jadi syahadat terus menjadi ruh dalam kehidupan kuna panjenengan. Juk syahadat kau ada, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya kenapa Nabi menganjurkan jaddidu imanakum la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan la ilaha illallah. Ini sepun arek jangan lupa mau kalimat tauhid la ilaha illallah.
ada energi kenika untuk memperkuat keimanan kita. Sehingga ngeces iman. Empian HP na ya ces pun are ya ces. Iman na tak ya ces sekali. Nah, iman kau ya ces pun are mi drop iman na. Mon drop asarian mas. Kaselain ki. HP mon lakare 5% je ngangkui nelpon nengku YouTube malolo. Tuli ngalak chargernya, ces pas colok kaki, di ces tengku aja nenteng. Ya ces malolo, sitrum mata ada pakun. Mata tambah dia. Lah, di ces lah, di ces. Beda boleh, ya ces terus. Keng tak tambah, entar ka konter dulu. Mi beda serosak, ternyata ku beda serosak tak berfungsi komponennya. Nah, bahaya. Lagi ngeces terus mata abe ya. Nah, entar ka kiai, entar ka ulama konsultasi ada yang tidak beres dalam komposisi hati kita. Empian bener ngeces malolo. Apa? Empian sering agibah. Teti acesana tak fungsi dia. Berarti beda komponen seputus tak oleh agibaan. Berarti gibah itulah yang membuat energi komponen iman putus. Nah, energinya tak nyambung. Kan beda kan? Eces monologi kun tak tambah jasanya mana? Baterainya. Entar ka kontrol nih kambian nikah, nikah pun tak bisa. Loh, makanya dokternya ada masing-masing. Mun dokternya hati yang terka ulama. Mun dokter iman entar ka ulama. Mari tahu. Nah, apa? Mbak kula terus nikah tapi mak pakul kian. Ada yang ndak beres. Komponennya udah semate. Patepak dulu, patepak lagi. Nah itu. Jadi syahadat harus mencerminkan dari perilaku kita. Nanti orang yang mau syahadat terus nyakse melolong dalam diri. Dia tak kira maksiat, tak kira ragu, tak kira sompek. Kenapa? Sompek kah? Buru. La ilaha illallah. Allah kekapi. Yang menolong kekapi. Ada tak sompek. Kalau syahadat menjelma dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itu lagi. Jadi rukun Islam kenika harus mewarnai dalam gerak langkah kehidupan kulaban panjenengan. Bon, itulah ejawantah dari nilai keimanan beden dan dalam Islam. Karena pahami ketika syahadat salat belum ki salat ki salat punya macam-macam deki bodoh permaknaan bersama macam nilai-nilai salat ki sepenting makin salat ki buat kerjakan rukun-rukun apa sempurna ki mun rukun tak sempurna ya tak sah salat beda rukun-rukun beda aturan. Nah dekian sambil lalu belajar tentang hakikat salat berapa nilai salat dekian yang bisa membentuk kepribadian. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat seperti pemandu mas, jadi barometer gerak langkah kehidupan kula panjenengan. Maksiata salat terhadir. Ada tak deti siang maksiat. Ada apa? Karena salat betul-betul menjiwai dalam perilakunya. Kini kasih ekocak, salat mampu mencegah perbuatan keji dan jelek dan mungkar lagi. Nah, muka-muka bodena penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam ini yaitu mampu kita terapkan dalam kita. Odik kita penuh dengan Islam, odik kita penuh dengan kebahagiaan, odik kita penuh dengan kesempurnaan dan keyakinan sehingga bahagia itunya hatta akhirah. Bisirril Fatiha.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام